Hi Jolly. Hi everyone, how are you today? GoTo bikin shock I. Ya kan udah sempat dibahas dia masuk ke MSCI. Mari kita bahas market ya, dan pastinya GoTo dong. Mari ya. GoTo mom, GoTo. Emang kamu anakku? Enak aja mom. Tolong dicenayangkan saham saya. Emang punya saham apa Koko Aldo? Boleh ditulis di kolom question. Nanti aku bahas saham kamu Koko Aldo. Halo, ada Pak Teddy, ada Starlight, ada Zuria, ada Irfan Namirudin, ada Willy, ada Atika. Halo Atika Kusdiatmo. Semangat semuanya. Udah hampir 1000 market udah mulai rame lagi nih. Anyway, ya kita mulai ya teman-teman ya. Sakti bener ini. Angka 6560. Kemarin perkiraan aku IHSG tuh cuman ketahan sampai 6663 ya, tapi ternyata dia breakdown, kena support kuat di 6560. Dan yang bikin dia ketarik ya, kan big caps-nya itu antara big caps banking atau teknologi. Biasanya yang bikin dia gerak tuh antara banking atau teknologi. Dan hari ini siapa lagi yang narik dia kalau bukan GoTo ya. Jadi kita coba lihat untuk GoTo ini sentimennya sebenarnya udah aku bahas beberapa waktu kemarin, dan kalau teman-teman perhatikan di mTrade itu ada di remind tadi pagi bahwa ada beberapa emiten yang ditambahkan ke MSCI Index ya, itu bakalan ada pergerakan yang lumayan signifikan. Nah, beberapa diantaranya GoTo dan juga ada Gudang Garam. Gudang Garam ini dia keluar kalau GoTo itu masuk gitu. Sebentar ya. Sebentar ya guys ya, aku buka chart dulu. Jadi rebalancing index MSCI ini tadi untuk global standard index itu GoTo ditambahkan ada addition, terus deletionnya ada Gudang Garam dan Silo. Di mTrade tadi pagi sudah di remind, udah dikasih tahu ya. Jadi GoTo nih perhatikan chartnya kayak gini. Congrats buat yang trading jangka pendek. Kemarin juga udah aku bahas di IG Live bahwa GoTo itu dia bisa naik sekitaran sampai 151. Ini udah auto reject atas sampai 147. Dia bakalan sampai 150-an gitu dalam jangka pendeknya, dan volume transaksinya tinggi banget. Mengingat ini merupakan perusahaan yang kapitalisasinya lumayan gede. Jadi dia sebenarnya yang ngebeli ini, yang bisa melonjakkan volumenya ini bukan retail, tapi ini investor besar. Dan yang menarik, di akhir sesi itu terjadi auto reject atas dengan lompatan harga. Jadi kalau teman-teman perhatikan, aku mau share bid overnya GoTo di closing, itu terjadi lompatan harga. Kalau kalian perhatikan, ini kayak saham BEPS beberapa hari yang lalu. Jadi auto reject atasnya tuh kayak gini nih. Aku kasih lihat ya. Kelihatan nggak? Ini GoTo. Nah, jadi dia auto reject atasnya agak-agak aneh. Ini kan harga tuh kan urut ya, 111, 112, 113 dan seterusnya. Ini tahu-tahu biasanya tuh kalau ada dia naiknya kan sampai ke 124 gitu ya, 124, 125 gitu. Ini ada yang bolong juga by the way, dari 119 sampai 123 ini ada bolong 4. Terus habis itu ada lompatan harga sampai 147. Jadi aku kalau ngerespon transaksi kayak gini, ini di nalar itu gimana sih sebenarnya? Agak aneh kalau menurut aku. Halo Dokter Yofi. Ya jadi agak aneh transaksi kayak gini ya menurut aku. Kenapa? Karena logikanya orang kalau nawar di pasar, beli jual di pasar itu
dia kalau bisa dapat murah kenapa harus yang mahal gitu loh. Jadi misalkan nih transaksinya di 119, bitnya 119, terus lompat beberapa bit, 1 bit 2 bit itu 1-2 poin masih oke lah. Tapi ini ke 123 ini udah 4, lumayan banyak gitu. Nah apalagi sampai ke 147. Jadi kalau aku perhatikan ini agak-agak di luar apa ya di luar kewajaran gitu loh. Terus kalau ditanya Senin bakalan ARB atau bakalan ARA nih, karena Senin udah mulai berlaku nih ARB 15%, jangan-jangan Senin ARB. Kalau aku perhatikan Senin masih bisa naik, jadi Senin itu dia nggak akan ARB. Ya kalau sampai terjadi ARB ya intinya pokoknya jangan beli banyak-banyak gitu aja deh. Karena GoTo ini nggak termasuk dalam portfolio untuk investing kita gitu. Jadi mungkin hanya untuk trading jangka pendek aja kalau teman-teman mau trading, dan lebih ke mengurangi posisi. Kalau misalkan dia naik tuh lebih mengurangi posisi sampai level 164 ya, ini lebih mengurangi posisi gitu. Nah jadi ini yang menarik tadi tuh di perdagangan sore hari ini masih di harga 118 119, masih di sini. Benar-benar di post closing tuh dia langsung melompat. Jadi ya anyway, kalau kalian nggak dapat ini nggak usah nyesel gitu, nggak usah kayak semua saham yang naik di bursa tuh harus dibeli, nggak usah kayak gitu. Jadi santai aja teman-teman. Saya juga nggak punya, saya juga nggak dapat ini. Oke, kita mau bahas beberapa saham yang hari ini tadi aktif. Masih dari saham-saham sektor batubara. Bayan Resources ini turun lagi, jadi turunnya Bayan ini agak telat dibandingin teman-teman yang lainnya. Kemarin ITMG dan kawan-kawan itu di bulan April udah pada turun, tapi di April kemarin Bayan masih naik. Dan ini MTrade dulu sempat ada masuk, tapi sekarang udah exit ya Bayan ya. Jadi sempat masuk di area support terus udah exit. Karena trennya udah nggak bagus. Dan ini kalau teman-teman lihat dia turun 4 kayak gini, terus dia jatuh dengan volume transaksi besar gini, hati-hati. Ini artinya dia bakalan masih bisa jatuh. Dia bakalan masih bisa jatuh sampai 13.500 sampai 13.000-an gitu. Nah ini dipelajari di workshop Super Trader. Penting banget ngelihat harga dan volume, perpaduan harga dan volume itu gimana. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti berita, nggak ngebaca berita, nggak ngebaca sentimen gitu, dan bahkan teman-teman nggak tahu kenapa harga batu bara naik dan turun, itu teman-teman bisa pakai chart, tetap bisa trading, tetap bisa cuan ya. Pakai strategi aku yang aku pakai di workshop Super Trader. Oke, terus rambut berantakan. Oke. Sekarang aku coba kasih lihat PTBA. Tadi ada yang bilang PTBA udah mulai mantul nih. Gimana nih PTBA udah mulai mantul? Bayan strong downtrend. Iya bener. PTBA udah mulai mantul, cuman mantulnya juga masih dikit-dikit ya, masih malu-malu. Volumenya juga masih kecil. Jadi ini dia naik ketika dia downtrend. Ada pantulan minor di tengah satu downtrend yang cukup besar. Jadi tetap wait and see dulu. Kita balik lagi ke harga batu baranya. Masih downtrend, masih turun terus, dia belum melandai, sempat melandai dikit, terus turun lagi, dan hari ini juga masih turun. Biarin dulu aja, biarin dia ngelandai dulu gitu. Oke, hari ini market value amazing banget, sekitaran 33,9 triliun rupiah. Dan top 5 transaction-nya ya, memang ada 10 triliun di GoTo. Jadi kalau dikurangin GoTo itu sekitaran 23,9, sekitaran 23,9 atau 24 triliun. Nah yang menarik ini GoTo tuh di pasar reguler 6,4 triliun, di pasar nego itu 3,6 triliun gitu. Mungkin yang bisa bikin tadi naik kencang banget itu lebih ke pasar nego sih. Nah terus teman-teman yang di akhir sesi tadi ya, terus teman-teman hari ini tuh selain GoTo ada saham-saham lain yang dia transaksinya lumayan gede.
BCA 5,4 triliun, BRI 3,3 triliun, TLKM 2,6 triliun, dan Bank Mandiri 1,3 triliun. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Sorry ya, saya ngomongnya agak belepotan, kayaknya kurang minum deh. Bentar. Tadi habis dari acara pergi terus balik. Oke, jadi aku bahas satu-satu. Hari ini BCA itu ada 5,4 triliun. Transaksinya kayak gini, jatuh dengan volume yang besar. Sekarang kita lihat, ini banyak bantingan, banyak buangannya tuh di jam berapa. Kita perhatikan ya. Ini dari jam 9 pagi tadi, 31 Mei, jam 9 pagi di sini. Nah ini perhatikan, ini kayak GoTo tadi, dia sebenarnya nggak ada transaksi yang gimana-gimana. Terus dia tiba-tiba jatuh, twing, jatuh di sini. Apa yang terjadi sebenarnya? Di akhir sesi itu dia jatuh dan volumenya besar di akhir sesi. Terus di akhir sesi GoTo naik. Coba dinalar, apa yang terjadi? Terus sekarang kita lihat untuk Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Oke, sekarang kita lihat BBRI ya. BBRI hari ini tadi, ini sempat dibanting turun dalam, terus sore hari naik. Jadi sebenarnya hari ini tuh saham-saham big caps lumayan volatile. Nah, perhatikan, ini turun dalam, terus kemudian dia naik di akhir sesi. Kita lihat chart 1 minute-nya. Transaksi hari ini tuh menarik banget. Nah, ini perhatikan, ini tanggal 31 jam 9 pagi di sini. Terus dia turun pelan-pelan turun. Terus kemudian sore hari ini baru transaksinya kencang, dia naik lagi. Jadi kalau BRI ini kebalikannya BCA. Nah, kalau BRI ini turun, terus sore hari dia ada yang borong, naik gitu. Pinter ya kalian ya. Kalian pinter ya. Jadi sebenarnya ini banyak yang jualan juga, kemudian di akhir sesi ini ada yang narik gitu. Nah, terus kita lihat TLKM. Kita lihat TLKM. Oke, kita lihat TLKM. TLKM daily chart gimana? Hari ini jatuh dengan volume transaksi super gede banget, gaban volumenya. Nah, terus di sini kalau diperhatiin sama juga kayak BCA, dia di akhir sesi volume transaksinya besar sekali. Coba aku cek closingnya di minus 1,7%. Sebentar, ini intraday-nya. Daily. Ya, daily-nya dia turun 1,94%. Volume transaksi gede juga. TLKM 2,6 triliun. Terus Bank Mandiri ini 1,3 triliun. Coba kalian keluarin kalkulator deh, bantu saya ngitung. Ini sama juga jatuh dengan volume transaksi besar. Kita lihat transaksi besarnya terjadi di akhir sesi juga. Oke. Nah, coba kalian hitung ya, udah ada kalkulator belum di situ? 5,4 triliun di BCA. Ini kita kira-kira ya, 3,3 triliun di BRI. Terus TLKM 2,6 triliun. Terus ada lagi BMRI. BMRI-nya 1,3 triliun. Total 12,6 triliun. Nah, kalau GoTo sendiri transaksinya 10 triliun. Berarti kalau misalkan dianggap tukar ke GoTo 10 triliun, masih ada sisa 2,6 triliun transaksi. Terus kita lihat net foreign. Foreign itu gimana? Hari ini asing mencatatkan net buy atau net foreign buy. Net foreign buy atau beli bersihnya itu di regular market 1,34 triliun. Jadi ada 1,34 triliun itu netnya, jadi udah dikurangin jualannya. Jadi kesimpulannya sebenarnya transaksi hari ini tuh nggak semuanya buy gitu. Karena net buy-nya asing cuma 1,34 triliun aja. Dan asing di pasar regular ini ada
net buy GoTo 2,9 triliun. Jadi kalau ditanya masuk ke MSCI ngefek nggak buat GoTo? Ngefek. Pasar reguler hari ini ada 6,4 T untuk GoTo, negonya 3,6 T. Jadi 6,4 T ini sekitaran 2,9 T itu yang beli asing. Berarti selebihnya lokal. Terus kemudian yang menarik, meskipun tadi ada saham-saham top 5 transaction tuh ada BCA, BRI, TLKM, BMRI. Setelah GoTo, ini ada saham yang diborong oleh asing itu ada ICBP. Jadi banking malah banyak dijual, big banks banyak dijual. Maka dari itu ketika beberapa hari kemarin ada yang nanya, wah BBRI all time high nih, asing ngeborong, boleh nggak kita beli? Jangan, kenapa? Kita pakai technical, kalau udah di atas ya jangan kita beli untuk saham-saham big caps banking. Kok gitu? Kenapa kita nggak ngikutin asing? Asing duitnya banyak bro, asing duitnya banyak sis gitu ya. Jadi uang ratusan miliar atau uang 1 triliun buat asing itu nggak banyak. Buat kita banyak, tapi buat mereka itu cuman sebagian kecil aja gitu. Dan sekarang mereka tukar, ada sebagian tukar ke GoTo gitu. Terus kemudian ada saham ISAT. Ini di net buy 43,6 miliar, Medco 24 miliar, dan Ases 22,5 miliar. Oke, nah jadi ada yang bilang di sini nih, Jason Wibowo bilang itu big bandar. Sebenarnya apa definisi bandar sih? Definisi market maker adalah mereka yang punya modal gede dan bisa mempengaruhi pergerakan harga saham dengan mereka beli dan jual. Nah, kalau misalkan kalian menganggap big money, institusi asing itu part of market maker, ya emang iya juga sih, cuman mereka tujuannya bukan untuk memanipulasi harga saham. Jadi saya nggak sebut mereka bandar. Tujuan mereka ya memang untuk menyusun portfolio untuk investasi, baik untuk kliennya maupun untuk perusahaannya sendiri. Oke. Question. Jadi beli nggak GoTo? Petunjuk dari saya sih masih tetap sama, wait and see dulu aja. Apalagi ini market itu nanti hari Senin nanti diberlakukan ARB 15%, September ARB 20% dan 35%. Buat kalian yang masih pemula, yang masih baru bingung ARB itu apa? ARB itu artinya adalah auto reject bawah, batas bawah di mana bursa itu membatasi kejatuhan harga saham. Kalau kemarin dibatasin 7%, nanti Senin dibatasin jatuh 15%. Artinya saham-saham gorengan, saham-saham yang mereka nggak punya fundamental yang kuat, nggak punya likuiditas yang kuat, kadang fundamental bagus pun bisa jadi nggak liquid. Jadi kalau perusahaan yang nggak punya likuiditas yang bagus, itu bakal bisa terjadi ARB-nya tuh lebih parah gitu. Jadi teman-teman hati-hati di sini. M-Trade akan memberikan petunjuk lebih selektif lagi, lebih banyak edukasinya. Saya harap kalian member tolong penting banget ikutin yang namanya morning briefing. Morning briefing, kalau sempat day briefing juga nonton, dan jangan cuman ngikutin stock pick aja. Kalau stock pick pun aku pesan kalian member M-Trade jangan cuman ngelihat recommendation, tapi di situ ada notes. Sangat penting sekali, notes-nya mesti dibaca. Kita ada kasih tahu mana yang high risk, mana yang low risk. Terus di M-Trade aku mau kasih tahu teman-teman semuanya, di sini ada fitur yang sangat bagus sekali, yaitu fitur Q&A. Ada fitur Q&A di sininya, ya. Ini ada fitur tanya saham, Q&A di kanan atas ada tanya saham. Ini dimaksimalkan, boleh dipakai. Jadi bukan cuman stock pick aja. Nah, ini yang membedakan membership kita dengan yang di Telegram cuman kasih recommendation saham. Kita tuh benar-benar kasih edukasi yang selengkapnya gitu. Ini pertanyaan lainnya bahkan kamu bisa tanya apa aja di sini. Dan tim kita tuh menjawab benar-benar 99,96% terjawab pertanyaannya. Terus kalian kalau dapat stock pick ya, ini ada yang namanya analisisnya dibaca. Contoh, ini dipencet analisis di sini, atau bisa juga pencet dari menu analisis di kanan atas ini. Nah, ini dikasih penjelasan nih, kayak GoTo tadi naik di akhir sesi, beli nggak? Ini sebelum saya IG live, ini udah ada datanya. Asa International neracanya sehat. Auto, ini kenapa analisisnya? Ini sangat berharga sekali. Dan ini akan bikin kalian jadi lebih punya satu conviction di dalam berinvestasi. Oke, yang nggak dapat GoTo sewot, aku nggak dapat GoTo juga kok, tenang aja. Dan kita memang nggak harus punya semua saham yang naik, karena kalau kalian beli semuanya, portfolionya jadi
banyak banget sahamnya. Oke, saya lanjut bahas saham-saham yang lain, tapi sebelumnya saya mau bahas tentang makro dulu. PMI manufaktur di China turun di level terendah 5 bulan, yaitu di angka 48,8 dibandingkan dengan April kemarin di 49,2. Di bawah angka 50, PMI manufaktur di bawah 50 itu artinya nggak bagus. Artinya kondisi manufakturnya sedang terkontraksi. Di atas angka 50 PMI manufaktur artinya bagus, itu sedang ekspansi. Nah, China ini sebenarnya dia maunya ekspansi, beda sama Amerika yang memang sudah terprediksi bakalan dia akan terkontraksi karena suku bunganya dinaikin. Kenapa? Karena China ini dia goalnya memajukan untuk perekonomian lebih panas ketika dia mulai buka lockdownnya. Jadi sebenarnya kondisi manufaktur yang terkontraksi ini agak-agak di luar harapan mereka gitu. Dampaknya kemana? Dampaknya ke komoditas, metals dan batu bara dari Indonesia. Harga metals dan batu bara ini masih akan downtrend, jadi jangan buru-buru masuk dulu di M-Trade. Kalaupun masuk, misalkan ada pantulan, kita akan titip sendal dulu. Titip sendal itu istilah kata masuk dikit dulu. Oke, jadi aku tadi ada bahas beberapa saham untuk sektor batu baranya. Mungkin aku akan lanjutkan sedikit untuk saham-saham dari sektor batu bara, barangkali masih ada yang penasaran. Nah, aku sedikit aja bahas untuk batu bara ya. Ini contoh Adaro Energy habis bagi dividen beberapa hari kemarin dan dia turun, tapi perhatikan di sini turunnya udah mulai melandai. Kita M-Trade memperkirakan dia bakalan melandai 1.900 sampai 2.000-an. Jadi potensi dia melandai di situ, kita wait and see di situ. Nah, terus kita mau lihat untuk saham yang lainnya akan dibahas dari sektor batubara akan dibahas di morning briefing. Aku akan kasih lihat untuk saham metals. Metals tuh yang paling kita watch itu Inco, karena Inco ini satu-satunya yang dia belum downtrend ya. Jadi hari ini Inco udah mulai breakdown. Perhatikan, nggak cuman saham big caps banking aja, tapi di sini juga ada saham-saham dari sektor yang lain, misalkan metals ini jatuhnya juga lumayan parah. Kenapa rebalancing ke GoTo ini banyak berpengaruh pada saham-saham yang lainnya? Karena GoTo ini kapitalisasinya lumayan besar. Dan kalau kita perhatikan di fund manager, asset management reksadana itu mereka ada satu aturan untuk punya beberapa saham yang kapitalisasinya gede dan masuk ke LQ45 MSCI, indeks MSCI itu ada aturannya. Jadi wajar sekali terjadi rebalancing. Oke. Sekarang aku mau bahas gudang garam. GRM keluar dari MSCI, dampaknya gimana? Dan ini udah terprediksi gudang garam. Sebenarnya chart gudang garam ini kalau secara teknikal beberapa waktu yang lalu kita tuh bahas chartnya tuh bagus, termasuk chart saham super yang bagus. Tapi sekali lagi kita nggak boleh ignore untuk beberapa sentimen jangka pendek. Seperti contohnya dia keluar dari MSCI, perhatikan dia jatuh dengan volume transaksi besar. Cuman di sini dia nggak breakdown. Ya, jadi baru breakdown dikit banget lah, masih belum bisa dibilang ini breakdownnya tuh sampai confirm banget gitu loh. Jadi just wait and see di sini untuk gudang garamnya. Barangkali terjadi pantulan, malah kita bisa masuk untuk buy on weakness. Cuma sekarang jangan dulu, wait and see dulu. Kita lihat nanti hari Senin lagi apakah fund manager, asset management reksadana itu mereka masih melakukan rebalancing portfolionya. Tunggu 1-2 hari lagi. Joy RDJ, coal makin boncos, kenapa semen-semenan belum aktif? Good question, karena biasanya semen itu kebalikannya dari coal. Kita lihat SMCB. Terus rekomendasinya saham apa dong? Watchlist ada di M-Trade ya, watchlist ada di M-Trade. M-Trade itu ada satu menu yang namanya summary sore. Kita ada di menu education. Education ini mana ya, summary sore itu ditaruh di mana ya? Ada kok di summary sore itu di analisis kalau nggak salah ya. Kayaknya ini deh, yang GoTo ini deh. Ini summary sorenya. Ya, jadi bisa dilihat di M-Trade ya. Oke, sekarang aku mau kasih lihat semen-semenan. Aku akan kasih lihat SMGR dulu. Hampir semua saham sore hari ini tadi jatuh dengan volume transaksi lumayan gede. GoTo effect. Saya bisa bilang ini GoTo effect. Oke.
Jumat market masih tutup, ngejawab pertanyaan yang hari Jumat market buka tutup, marketnya tutup. Oke, tapi Mtrade masih buka, jadi kita kalau yang mau tanya saham sih masih ada di Mtrade karena kita nggak libur. Jumat itu kita jadikan hari untuk evaluasi bersama, evaluasi sistem kita di Mtrade dan banyak hal lagi, delivery kita apa yang kita bisa perbaiki untuk teman-teman semuanya, member Mtrade. Nah ini SMGR ini dia bakalan turun lagi, ada kemungkinan turun sampai 5675. Kalau dibilang nggak naik, nggak juga, karena di sini udah mulai ada sedikit tanda akumulasi. Terus kemudian kita lihat INTP ya, jadi ini udah mulai melandai jatuhnya dari sektor semen. Ini udah mulai naik juga gitu. Terus SMCB sideways lah ya, naiknya tuh bukan naik yang kencang banget tapi sideways. Nah perhatikan aja nih SMCB beberapa hari kemarin ini naik dengan volume transaksi lumayan. Jadi wait and see aja. Kalau aku perhatikan INTP dan SMGR bakalan lumayan bagus. Kalau SMGR sendiri itu dia, aku lupa ingat yang udah dapat DMO itu ya SMGR DMO. Jadi harga batu baranya udah tetap gitu, dia nggak ngikutin fluktuasi. Oke, Jumat cuti bersama Waisak, marketnya tutup. Terus apa dong yang potensial? Sebelum aku kasih tahu apa yang potensial, aku mau ingetin dulu ada beberapa perusahaan yang mau bagi dividen lumayan gede. Senin nanti ada ROS dengan dividen per share-nya Rp50. Artinya kalau pakai harga hari ini itu 7,8% dividen yield-nya. Sebaiknya jangan dikejar. Hari ini ROS jatuh dengan volume transaksi yang besar juga, GoTo effect juga, jadi ada beli ada jual lah. Mungkin nggak semuanya beli juga di GoTo, jadi ketika tadi naik mungkin ada yang jual juga gitu. Nah, perhatikan di sini ROS dia jatuh, yang punya just enjoy the dividend, tapi yang belum punya, kita sih Mtrade nggak mau trading ngejar dividen karena jatuhnya biasanya lumayan signifikan. Dan ingat, dia dividen yield 7,8%. Kalau ARB di market itu udah bukan 7% lagi. Jadi sekali ARB bisa sampai 15%. Oke, terus kemudian let me check untuk MPMX ini bakalan dia bagi dividen 5 Juni juga. Jangan dikejar. Kalau dia turunnya bisa sampai sekitar bisa sampai sekitar 1075-an. 1075 lah. Ya, sampai 1050. Terus apa yang potensial? Aku lagi review sektor yang udah naik terus turun. Udah naik terus sempat turun. Apa tuh? Retail. S-Hardware udah naik signifikan, dia bakalan turun nih minggu depan. Potensi turun. Jadi buat yang investing sabar-sabar aja. Buat yang trading udah siap profit taking. BSDE kita udah profit taking. Oke. Ini kita udah jualan tadi siang nih sebelum dia turun dalam. Jadi stock pick, mari kita lihat latest BSDE. Oke. Sisa yang jangka panjang. Jangka menengah BSDE kita jual. Ini tertulis 9 jam yang lalu notification-nya, jadi kalian bisa hitung sendiri 9 jam yang lalu tuh jam berapa. Waktu itu harganya masih sekitaran 1100, jadi masih di sini. Nah ini sama juga nih, kalau kalian mau lihat BSDE ini dibantingnya di akhir sesi juga gitu. Jadi ya anyway, rebalancing lumayan ya, terutama kalau yang di rebalancing perusahaan yang dia kapitalisasinya gede di bursa. Kapitalisasi itu jumlah saham beredar dikali dengan harga saham. Dia bisa jatuh lagi sampai sekitaran level 1000. Yang buat trading udah exit ya. Yang buat trading gak ada alasan member Mtrade untuk panik atau stres, karena ini kita udah keluar tadi. Nah sedangkan yang buat investor di Mvest
Buat kalian yang udah dapat dari beberapa bulan yang lalu, nih contoh nih. Jadi Sabtu kemarin kita habis ada satu webinar untuk member Mfest. Ini perhatikan, kalian udah sempat cuan 30%. Yang namanya investing tuh long run. Kalau kalian nggak mau long run, masuk aja workshop Super Trader tuh. Super Trader itu jangka menengah. Cocok buat kalian yang mau cuan lumayan gede tapi nggak mau nunggu terlalu lama. Nah, ini yang Super Trader yang jangka menengah cuan 15-19%. Yang investasi udah sempat cuan berapa? 31%, mungkin sekarang cuannya sisa jadi 15%, sabar dan masih bisa turun jadi cuanmu mungkin sisa 9%-an. Tapi ini kabar bagus buat yang di Mfest, yang di investing, makanya Mfest kita masih tetap ada. Karena bakalan kita kasih tahu nih member Mfest beberapa hari kemarin, jangan buru-buru masuk di sini nih, tunggu, bakalan ada koreksi, bakalan ada turun, bisa turun beneran ya. Jadi 1-2 hari kita lihat, kalau masih turun lagi kita bakal dapat harga yang bagus buat long term investing. Oke, aku mau ngecek questions yang banyak banget di like. Ada ASII dan SMGR. Buat kalian yang penasaran pengen ikut Mfest, DM saya dengan kode Mfest, nama, email, dan WhatsApp. Oke, aku mau bahas ASII dan SMGR. Yang mau dapat stock trading recommendation, dikasih tahu beli jualnya cepet, real time, langsung aja ke Mtrade. DM saya Mtrade, nama, email, WhatsApp. Kalau kalian bingung mau masuk yang mana, Mfest atau Mtrade, yang sama sekali belum pernah ngikut saya, yang bingung tentang jangka panjang, jangka pendek itu gimana, itu silakan masuk ke Mfest. Tapi kalau kamu udah rutin ngikutin Instagram live aku, minimal 3 bulan kamu rutin tiap hari ngikutin tuh, kamu boleh masuk ke Mtrade gitu, karena mindset trading kamu udah terbentuk. Oke, sekarang saya mau bahas tentang Astra International. Ya, jadi Astra International ini, ASI ini banyak banget yang nanya tadi. SMGR aku udah bahas, jadi aku bahas Astra International. Jadi silakan kalian cek di kolom question. Di sini banyak teman-teman kalian yang nanya, nggak usah ngetik ulang karena saya akan bahas dari yang like-nya paling banyak. Artinya banyak yang nanyain saham itu. Jadi silakan di scroll. Kamu mau nanya saham apa, yang like-nya paling banyak saya akan bahas itu. Oke, terus ASI Astra International itu turun sampai level 6350, bisa turun sampai di level itu, dan itu masih angka yang oke. Dan hari ini ketika kena go to effect, ini Astra International dia turunnya nggak banyak meskipun volume transaksi besar. Sangat normal, sangat wajar sekali. Kenapa? Karena ada keterkaitan Astra dengan GoTo. Astra ini ada investasi di GoTo, dan sempat beberapa waktu yang lalu ketika GoTo parah-parahnya jatuh, dia itu kerugian investasinya floating loss, bukan realized loss, itu sekitaran 1 triliunan. Jadi kesimpulannya kalau GoTo sekarang naik, itu justru memberikan dampak positif buat Astra International. Maka Astra dia justru nggak jatuh dalam. Nah, kita lihat juga untuk TLKM. TLKM ini dia juga ada investasi di GoTo. Kesimpulannya kalau GoTo-nya naik, maka TLKM ini dia juga akan mendapatkan satu impact positif. Cuman tadi TLKM-nya turun juga nih, turunnya lumayan buat TLKM, sekitar 1,94%. Cuman ya kita wait and see dulu aja. Ini untuk fundamental buat investing masih oke. Technical agak kurang bagus, bakalan bisa turun sampai 3970. Kita siap-siap untuk TLKM ini bisa exit mungkin hari Senin nanti kalau misalkan nggak ada pantulan. Tapi untuk investasi jangka panjangnya oke. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah worry buat kalian yang punya saham big banks turun lumayan signifikan. Yang kalian punya saham TLKM dan saham-saham fundamental bagus turun signifikan hari ini, karena ini merupakan efek jangka pendek aja, rebalancing portfolio dari fund manager, investor besar untuk move ke mereka ada beli GoTo dikit gitu. Sabar, tenang aja. Oke. Aku mau bahas Pegas. Pegas ini menarik. Pegas menarik. Jadi perhatikan di sini. Oke, perhatikan di sini teman-teman. Habis ini aku mau cerita ya, kalian belajarnya itu gimana, arahnya gimana, karena banyak banget pertanyaan apa bedanya Mfest, Mtrade, dan Super Trader. Oke, ini Pegas. Pegas nih kayak gini nih, perhatikan. Dia sempat turun beberapa kali.
Ini bentuk inverse flag, pattern inverse flag jarang banget, dan ini benar-benar jatuh kena target dari inverse flagnya dia. Cakep banget technicalnya. Cakep itu bukan berarti dia waktu itu bagus secara uptrend, tapi ini kalau diprediksi, diantisipasi secara teknikal tuh cocok gitu loh. Jadi ini inverse flag, dia jatuh sesuai dengan tiangnya inverse flag. Ini dipelajari di workshop Super Trader. Dan yang menarik, ini ada tanda akumulasi. Akumulasinya kelihatan banget. Kemarin dia naik dengan volume transaksi tinggi. Hari ini ketika ada go to effect, Pegas tuh nggak jatuh. Jadi ini sih big money market maker itu mereka memang niat mau akumulasiin si Pegas ini. Be very careful, tanggal 9 Juni 2023. Buat kalian yang udah punya ngikutin M-Trade ada masuk 2-3 hari kemarin untuk Pegas, dapat di harga bottom di sini ya. Sekarang udah posisi floating profit, kita belum jual buat Pegasnya. 3,3-4%, baru floating profit 3-4% untuk Pegas. Jadi ini jualannya nggak banyak. Terus sampai per hari ini dividend yieldnya sekitaran 9,7%. Dividen per share 141, kalau dibandingin harga hari ini itu sekitaran 9,7% dividen yieldnya. Jadi teman-teman, Pegas bakalan naik karena dia mau bagi dividen. Yang punya modal bawah kayak M-Trade kemarin silakan nge-hold. Kapan jualannya kita akan kasih tahu. Apakah kita akan jualan pada saat come dividen? Jadi kalau jualan pas come date malah nggak dapat dividen, atau malah kita jualannya pas ex date. Ntar kita kabarin, oke? Okay? Royal Orchid Nursery aku akan dibahas di morning briefing M-Trade Senin nanti ya, your question ya. TLKM udah aku bahas tadi. Terus Sido pada nanya Sido, lucu juga nih Sido. Oh, Sido kena go to effect juga. Hahaha. Wahai para investor, nggak usah gemes ngelihat yang kayak gini. Case tadi untuk investasi. Di investasi itu bicara tentang rentang waktu beberapa tahun. Investors yang masuk di Januari udah cuan 29%. Sekarang jatuh lagi hampir sama ke harga semulanya. Gimana dong? Buat investor jangka panjang, buat investors, ini kesempatan. Jangan tergiur sama yang jangka pendek, ini kesempatan. Nambah lagi, masuk lagi kalau memang kamu ada uang dingin. Tapi kalau kamu ngelihat ini, kamu menyesal, harusnya gue jualan nih. Berarti kamu adalah trader mindsetnya, dan bisa pakai cara super trader. Jadi mindset trader tapi pengen cuannya lumayan, nggak mau yang tiap hari beli jual terus, nggak mau yang beberapa hari beli jual terus. Jadi kalau super trader itu jualannya di sini ketika dia breakdown pada tanggal 13 Maret. Jadi cuannya bisa dapat sekitaran 20-29%. Gitu tuh ya. Jadi ini yang aku mau ceritain ke teman-teman semuanya. Banyak banget yang nanyain, saya tuh belajarnya sebaiknya di M-Fast atau Super Trader atau M-Trade. Aku kasih tahu, kalau kamu benar-benar nggak peduli dengan fluktuasi harga, kamu oke dengan perusahaan yang fundamentalnya bagus tuh, tadinya habis naik turun lagi, terus kamu mau beli lagi, case-nya kayak Sido kayak gini, berarti kamu adalah investor jangka panjang mindsetnya, kamu masuknya ke M-Fast. Tapi kalau kamu gemes, tadi aku udah cuan segini, masuknya kemana dong? Masuknya ke Super Trader, workshop Super Trader. By the way, workshop Super Tradernya baru ada rerun, belum ada yang offline karena belum deh, belum mood aku bikin offline. Ntar sabar ya, bisa belajar dulu dari yang rerun. Terus kemudian abis itu di follow up dengan M-Trade. M-Trade ini ngebantu kamu untuk bisa memantau market real time. Recommendation real time, bisa nanya jawab saham
selain dari tanya jawab saham, ada tanya jawab portfolio dijawab sama coach kita dengan sangat intensif ya. Nah teman-teman, mTrade promonya mungkin akan semakin berkurang, gak ada promo yang sampai signifikan gimana. Kenapa? Karena justru malah kita akan naikin harga atau investasinya. Kenapa? Karena yang nanya saham udah mulai banyak dan kita udah mulai selektif gitu. Jadi kita mau hasilnya bagus. Orang-orang masuk ke mTrade belajar dulu di Super Trader, baru kemudian masuk ke mTrade, kita ajarin nanyanya, yang nanya portfolio dan sebagainya, kita akan kasih nanti yang lebih VIP lagi gitu. Anyway, makanya teman-teman nggak usah nunggu promo, nggak usah nunggu diskon, karena nggak ada diskon di mTrade, nggak akan ada diskon lagi. Kalau promo bulan nggak tahu nanti. Oke, Imas, ada yang nanya Imas Visualicious di sini, dia nanya Imas, gimana dong Imas? Saya tahu pertanyaan kamu adalah pasti, boleh beli lagi nggak setelah dia jatuh dalam? Atau para nyangkuters yang beli di atas di sini gimana? Jawaban saya adalah jangan dulu, wait and see dulu. Karena ini dia naik setelah dia jatuh dalam. Dan ini project dia naik ini di sini ini sudah selesai. Ya, jadi just wait and see. Suami sih, jadi lebih profit trading dibanding investing? Enggak, dalam jangka pendek pastinya akan lebih profit trading dong. Karena investing itu bicara long run. Tapi untuk jangka panjang, apakah lebih profit investing atau trading? Itu tergantung manusianya, tergantung orangnya. Ketika trading, dia bisa konsisten nggak? Kalau nggak bisa konsisten, ada beberapa orang yang deg-degan, terus takutan, terus atau ada yang serakah. Terus saya nemuin beberapa orang kayak gitu. Kita ngomong psikologi trading dikit ya. Saya menemukan beberapa orang yang punya beban mental, punya beban emosi. Ketika saya ajarin belajar saham, gini, dia tidak bisa mencerna apa yang saya omongin, nggak bisa mencerna apa yang tim coach kita omongin. Selalu yang ada dalam pikirannya, waduh, kata waduh itu signifikan sekali. Waduh, saya telat beli saham ini, gimana dong? Padahal udah dikasih tahu ada peluang lainnya. Waduh, saham ini turun, saya belum jualan, gimana dong? Waduh, saya telat masuk, waduh dan waduh dan waduh. Waduh, kemarin orang tua saya di saham rugi dan seterusnya. Orang-orang kayak gitu agak susah, aku bilang susah. Dia mau trading, mau investing, susah. Yang perlu dibenerin, yang perlu diberesin adalah psikologis dia atau mentalnya dia dulu. Di bulan Agustus nanti saya akan bikin workshop, tapi workshop yang bulan Agustus ini khusus untuk psikologi trading, psikologi investing. Yang kita utamakan untuk bisa dapat seat di workshop ini, very exclusive workshop ini, jadi nggak banyak orang. Yang kita utamakan adalah mereka yang udah ikut Super Trader dan udah ikut mTrade. Karena percuma kalau masuk workshop psikologi trading ternyata kamu lag-nya di ilmunya. Dan di workshop itu aku nggak akan ngebahas tentang cara trading saham yang basic-basic lagi. Kenapa kita filter audiensnya? Mungkin audiens yang benar-benar udah alumni workshop Super Trader dulu kita utamakan gitu. Supaya mereka nangkep apa yang saya omongin tuh nggak pertanyaan yang basic-basic lagi. Jadi benar-benar ini untuk advance-nya. Psikologi trading, it's very important. Karena contoh ya, aku kasih tahu beberapa case, misalkan ini di luar saham, ada beberapa orang yang dia itu susah banget. Aku keinget satu case yang diceritain oleh Coach Rio. Jadi ada orang tuh yang ketika dia bisnis, dia tuh mentoknya tuh di angka segitu terus. Jadi mungkin Anda trading saham itu mentoknya di angka segitu terus. Kenapa tuh? Ternyata yang lucu, dia itu pernah ribut sama papanya, merasa bersalah, dan itu membuat angka dia tuh keberhasilan di bisnis dan tradingnya dia tuh mentok di situ. Itu alumni atau member saya. Dia ada sesi dengan Coach Rio gitu. Coach Rio tuh coach mental health yang pernah saya ajak juga gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian gagal dalam berinvestasi, meskipun sudah belajar, gagal trading, gagal bisnis berkali-kali, meskipun ilmu seminar bisnis, seminar saham semua udah diikuti tapi gagal, itu biasanya yang jadi problem adalah di subconsciousnya yang kita mau beresin. Saya udah mikir-mikir mau bikin nggak seminar ini karena agak-agak aneh, tapi kita putuskan kita mau bikin, dan ini sangat eksklusif sekali untuk yang udah ikut workshop Super Trader dan juga udah ikut mTrade, karena biar pertanyaannya terstruktur banget gitu.
Dan nanti materinya kita akan buat satu kuesioner ke peserta yang udah terdaftar. Materinya akan sangat custom sekali. Kita akan nanyain mereka problemnya mereka apa. Jadi dari peserta-peserta ini kita akan bahas pertanyaannya atau problem-problemnya gitu. Investing itu bisa dianggap alokasi aset, misalnya dari uang cash yang ditabung supaya tidak, ya betul. Oke. Anyway, bukan hipnoterapi. Thank you semuanya, teman-teman semuanya. Bayar berapa? Aduh, nggak tahu deh. Saya aja belum mikirin sampai ke situ, belum mikirin harganya gimana. Yang kita pikirin justru konsepnya dan gimana kita bisa deliver value ke teman-teman. Dan mungkin kalau pernah ngikut kelasnya Coach Reo bareng saya, di situ dibilang kata kuncinya adalah melepaskan beban emosi. Gimana caranya? Caranya nanti dikasih tahu di situ dan benar-benar di situ akan di-releasing. Makanya kita custom banget tuh peserta yang di situ kita tanyain, problem kamu apa? Kita ada kuesionernya. Handout yang dibuat akan sangat custom sesuai dengan kebutuhan. So, mungkin di bulan Juli akan ada pelatihan yang lain nggak ya? Pokoknya kalian ikut dulu deh yang super trader yang ini buat melengkapi kalian belajar di Mtrade. Thank you semua ya, sehat-sehat selalu, salam profit, dadah, selamat malam, bye.